Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, 3 penghalang doa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup bagi kami. Kami tahu ini semua anugerah Tuhan. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya ini akan memberkati kami. Hidup kami diberkati dan kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 3 penghalang doa. Saudara, doa adalah hal yang sangat-sangat penting. Kita orang-orang percaya, DNA kita adalah doa. Bagian hidup kita, nafas kita adalah doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Dan Allah suka orang-orang yang berdoa. Allah senang berkomunikasi. Semua doa pasti dijawab Tuhan. Saya ulang saudara, semua doa pasti dijawab Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Tapi perlu kita ingat, kata tidak atas doa kita itu pun jawaban doa. Sekali lagi saudara, kata tidak atas doa kita itu pun jawaban doa. Nah, namun ada hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita tidak menjadi kecewa, namun kita bisa melihat lebih besar rencana Tuhan di balik kata tidak itu. Ya, rencana Tuhan ada jauh yang lebih besar ketika kata tidak atas doa yang kita minta. Nah, berapa banyak orang ketika kata tidak ini dia alami, berapa banyak orang berpikir, mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan. Berapa banyak kemudian orang menjadi kecewa. Berapa banyak kemudian orang mempertanyakan Tuhan. Sekali lagi saudara, setiap doa, setiap permohonan dijawab Tuhan. Tidak adalah bagian dari jawaban doa. Waktu Tuhan bilang tidak, berarti ada yang lebih baik. Ada yang lebih besar, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih mulia daripada itu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan sehingga doa itu boleh berkenan, sehingga doa itu akan menguatkan iman kita. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7, Matius pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan tidak senang, tidak suka kalau kita berdoa itu terlalu basa-basi. Kita terlalu dibuat-buat. Saudara, antar kita saja manusia. Kalau ada orang bertele-tele, basa-basi, tidak jelas, kita aja bisa menegur orang itu. Bukan berarti
Tidak boleh doa yang lama ataupun panjang. Tapi intinya adalah Tuhan ingin ketulusan hati dalam berdoa. Itu tujuan. Nah, saudara, firman Tuhan juga berkata begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Coba catat baik saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena dikatakan begini, kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kesalahan banyak orang, termasuk mereka yang menyebut dirinya Kristen. Kita seringkali berdoa untuk kepuasan hawa nafsu. Jadi saudara tidak heran bila banyak orang sudah berdoa dengan sangat indah doanya, bahkan dengan sangat panjang, tapi jawaban doa tidak. Sesungguhnya doa yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir karena ketulusan, tidak bertele-tele, tidak untuk kedagingan, tidak untuk hawa nafsu, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Percayalah saudara, mengapa Anda belum menerima jawaban doa? Karena jawaban doa itu ada kata tunggu, ada kata nanti, bahkan ada kata tidak. Tapi di balik semua itu yang perlu kita ingat, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kamu minta itu. Nah, menjadi pertanyaan begini, apa penghalang doa? Ada 3 penghalang doa yang mesti kita bereskan supaya doa itu dijawab Tuhan. Yang pertama, mengapa doa itu terhalang? Karena dosa. Karena dosa. Kita berdoa, tapi kita juga melakukan dosa. Firman Tuhan berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Jadi dosa adalah penghalang doa. Saudara, dosa mesti dibereskan. Yang kedua, penghalang doa adalah sungut-sungut. Berapa banyak orang suka bersungut-sungut dalam hidup ini. Tidak ada ucapan syukur. Ya. Untuk itu saudara, hilangkanlah kebiasaan sungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang tidak mengerti, yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mempertanyakan Tuhan, yang meragukan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, penghalang doa yang terakhir adalah kekhawatiran. Ada firman yang berkata begini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Saudara, mengapa khawatir? Karena kita tidak mengenal betul. Karena kita tidak percaya sungguh-sungguh. Untuk itu saudara, percayalah. Jangan khawatir, jangan bimbang. Imanmu akan melihat jawaban doa yang dahsyat dan luar biasa. Imanmu akan melihat pekerjaan Tuhan yang begitu mulia atas kehidupanmu. Untuk itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Berdirilah teguh dalam kepercayaan, dan percayalah doamu pasti dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bereskan semua hal-hal yang menjadi penghalang doa kami. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, bahkan dari apa yang kami minta. Dan kami percaya, kami menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.